Pasti waktu kecil kalian pernah mendengar sebuah lagu yang berjudul Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Ternyata lagu tersebut menggambarkan bagaimana nenek moyang kita terdahulu. Orang asli Indonesia yang selalu mengarungi lautan, menerjang ombak tanpa takut. Hal ini terbukti karena sejak zaman prasejarah, nenek moyang orang Indonesia memang dikenal sebagai pelaut yang handal dan tangguh. Apakah benar seperti itu? Mari kita simak ceritanya. Tonton sampai habis agar tidak menimbulkan salah paham. Admin mengingatkan, jangan lupa untuk dukung selalu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan tekan juga tombol loncengnya. Gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kita semua tetap diberi kesehatan, rezeki melimpah, dan kesabaran yang tiada habisnya. Sejak zaman dulu kala, nenek moyang orang Indonesia dikenal sebagai pelaut yang tangguh. Hal ini karena Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki lautan yang sangat luas. Benarkah kita bangsa Indonesia adalah bangsa maritim, bangsa yang memiliki nenek moyang pelaut ulung? Mengacu pada teori Out of Taiwan, sejak kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi, nenek moyang kita telah mengarungi Laut Cina Selatan, Pasifik, dan Samudra Indonesia. Antara 1000 tahun sebelum Masehi sampai 500 tahun sebelum Masehi, mereka mulai mengokupasi pulau-pulau di Nusantara, hingga masa-masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Bangsa kita diakui sebagai bangsa maritim yang disegani oleh bangsa-bangsa lain. Nenek moyang kita dahulu berlayar dengan memanfaatkan arah angin dan ilmu perbintangan. Indonesia dilalui oleh angin musim, yaitu angin yang bertiup pada bulan-bulan Mei sampai Juli. Angin musim timur atau disingkat angin timur. Angin bertiup dari arah timur ke barat, sehingga para pelaut memanfaatkan angin tersebut. Pada saat angin timur bertiup, mereka berlayar menuju ke arah barat. Dengan demikian, kapal-kapal mereka didorong oleh angin timur, sehingga pelayaran mereka lancar. Sebaliknya, pada bulan Desember sampai Februari, bertiup angin musim barat atau disingkat angin barat. Angin tersebut bertiup dari arah barat ke arah timur. Pada bulan-bulan tersebut, para pelaut berlayar menuju ke arah timur, dengan tujuan pelayaran ditentukan oleh angin. Karena para pelaut terdahulu menggunakan kapal layar. Ilmu perbintangan berguna sebagai pedoman arah mata angin ketika pelayaran dilakukan di malam hari. Saat berlayar pada siang hari, orang terdahulu mudah mengetahui kemana arah mata angin karena mereka berpedoman pada matahari. Dan di saat malam tiba, pastinya matahari terbenam. Oleh karena itu, para pelaut terdahulu menggunakan bintang-bintang sebagai pedoman pelayarannya di malam hari. Misalnya, kelompok bintang pari sebagai pedoman untuk mengetahui titik selatan. Kelompok bintang biduk besar sebagai pedoman untuk mengetahui titik utara. Setelah diketahui di mana titik selatan dan titik utara, maka mudahlah untuk mengetahui titik barat dan timur. Para pelaut pada zaman dahulu menggunakan bintang-bintang sebagai pedoman arah karena mereka belum mengenal kompas.
Munculnya bintang-bintang tertentu juga dapat digunakan untuk mengetahui musim. Misalnya pada zaman dahulu, pelaut-pelaut dari Biak mengenal bintang Scorpio untuk mengetahui musim badai. Bintang Scorpio tersebut mereka namakan sebagai Romang Wandi. Bila bintang Romang Wandi telah muncul di langit, berarti hal itu merupakan suatu tanda bahwa musim badai dan ombak besar di lautan telah lewat. Kemudian para pelaut pun beramai-ramai turun ke laut untuk pergi berlayar. Pada sekitar abad ke-14 dan permulaan abad ke-15, terdapat 5 jaringan perdagangan. Pertama, jaringan perdagangan Teluk Bengal yang meliputi pesisir Coromandel di India Selatan, Sri Lanka, Burma atau Myanmar, serta pesisir utara dan barat Sumatera. Kedua, jaringan perdagangan Selat Malaka. Ketiga, jaringan perdagangan yang meliputi pesisir timur Semenanjung Malaka, Thailand, dan Vietnam Selatan. Jaringan ini juga dikenal sebagai jaringan perdagangan Laut Cina Selatan. Keempat, jaringan perdagangan Laut Sulu yang meliputi pesisir Balat Luzon, Mindoro, Cebu, Mindanao, dan pesisir utara Kalimantan. Kelima, jaringan Laut Jawa yang meliputi Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, pesisir barat Kalimantan, Jawa, dan bagian selatan Sumatera. Jaringan perdagangan ini berada di bawah hegemoni Kerajaan Majapahit. Menurut pernyataan tersebut, tidak heran jika orang Indonesia telah berlayar hingga ke Samudra Hindia. Bahkan yang mengejutkan, dalam penelitian yang dimuat dalam jurnal Proceedings of the Royal Society B pada tanggal 21 Maret tahun 2012 menyatakan bahwa orang Indonesia adalah nenek moyang penduduk Madagaskar. Pada awal Masehi, nenek moyang kita terdahulu telah berlayar ke Cina, Jepang, India, hingga Afrika untuk berdagang. Dari perdagangan ini, orang Indonesia mendapat berbagai barang seperti logam mulia, perhiasan, kain, wangi-wangian, dan obat-obatan. Barang-barang tersebut ditukar dengan berbagai jenis rempah-rempah yang ada di Indonesia. Murray Kopf, ilmuwan asal Massey University, Selandia Baru, kemudian melakukan analisis DNA orang Indonesia dengan Madagaskar yang disebut dengan Malagasy. Kopf mengambil sampel DNA dari 2.745 orang Indonesia yang berasal dari 12 kepulauan serta 266 etnik Malagasy, terdiri dari Mikea, Facial, dan Andriana Merina. Penelitian ini fokus pada DNA mitokondria, jenis DNA yang terdapat di organel sel yang berfungsi untuk menghasilkan energi. Sebelum melanjut ke pembahasan berikutnya, saya ingin menyampaikan bahwa masalah orang Indonesia dari zaman dulu sampai sekarang adalah bahwa orang Indonesia itu kurang suka membaca dan menulis, sehingga informasi mengenai sejarah yang sangat penting seperti yang ada pada pembahasan kita kali ini pun sangat kurang. Dampaknya yaitu sejarah-sejarah yang sebenarnya kita miliki tidak bisa diakui oleh dunia, bahwa Indonesia memiliki kebudayaan yang sangat luhur di masa lampau, namun tidak diakui oleh dunia. Bahkan hampir tidak diketahui oleh kita sendiri, karena orang Indonesia tidak pernah mencatatkan kehebatannya dalam sejarah. Bahkan catatan-catatan yang terbaru misalkan tentang Majapahit. Majapahit merupakan salah satu kerajaan terbesar di Nusantara yang ironisnya hampir tidak memiliki catatan tertulis. Hanya terdapat 2 kitab saja. Itu pun penuh dengan mitos dalam tema sejarah.
Saya menyampaikan kepada kalian, mohon di-share bahwa kita memiliki peradaban agung di masa lampau. Semoga dengan adanya video ini, kedepannya kita menjadi lebih sadar akan pentingnya menelisik sejarah nenek moyang kita terdahulu. Setelah mengorek sedikit dari pembahasan di atas, kita semua pasti bertanya-tanya tentang siapa nenek moyang bangsa Indonesia dan bagaimana sejarahnya. Mari kita ulas sedikit pertanyaan tersebut. Jauh sebelum datangnya para penutur rumpun bahasa Austronesia, di Jawa khususnya dan Indonesia pada umumnya, sudah hidup Homo sapiens kira-kira 40.000 tahun yang lalu. Seperti jenis manusia Homo wajakensis. Homo wajakensis tergolong manusia purba jenis Homo sapiens atau manusia modern, yaitu makhluk yang berakal budi. Fosil Homo wajakensis ditemukan oleh von Resotten pada tahun 1889 di daerah Wajak, dekat campur darat Tulungagung, Jawa Timur. Temuan ini diselidiki pertama kali oleh Eugene Du Bois. Ia meneliti ruas leher dan tengkorak yang memiliki volume otak kurang lebih 1630 cc. Selain itu, Eugene Du Bois pada tahun 1890 menemukan fosil di daerah Wajak yang terdiri atas fragmen tengkorak, rahang atas dan bawah, tulang kering serta tulang paha. Manusia Wajak diperkirakan hidup antara 40.000 sampai 25.000 tahun yang lalu, bersamaan waktunya dengan manusia Niah di Sarawak, Malaysia, dan manusia Tabon di Palawan, Filipina. Di Cina Selatan juga pernah ditemukan fragmen rahang atas yang menyerupai manusia Wajak. Temuan manusia Wajak ini menunjukkan bahwa sekitar antara 40.000 sampai 25.000 tahun yang lalu di Indonesia sudah dihuni oleh manusia jenis Homo sapiens. Sejak kira-kira 40.000 tahun yang lalu, Homo sapiens di Indonesia beranak pinak hingga menurunkan manusia-manusia yang hidup sejak zaman masa Pleistocene akhir hingga awal Holosen. Kedatangan para imigran Austronesia di Kepulauan Indonesia memberikan dan mengajarkan budaya yang mereka miliki seperti bahasa, ilmu pengetahuan, teknologi, religi, sistem organisasi kemasyarakatan, sistem mata pencaharian, dan kesenian. Sejak saat itu, mereka berinteraksi dengan penduduk asli yang dijumpai dan masih hidup di gua-gua ataupun di ceruk-ceruk. Di antara mereka kemudian beranak pinak selama ribuan tahun. Mereka tidak lagi tinggal di gua ataupun ceruk, melainkan tinggal di rumah-rumah dalam perkampungan, dengan sistem organisasi atau kelembagaan yang maju. Manusia-manusia yang lahir dari perkawinan campuran sejak ribuan atau ratusan tahun lalu hingga sekarang, itulah bangsa Indonesia. Menurut Profesor Oliver Moulter, India dan Cina memiliki sedikit tradisi tentang berlayar. Kapal-kapal mereka hanya digunakan untuk menyusuri pantai dan sungai. Bahkan dalam hubungan perdagangan melalui laut antara Indonesia-Cina, juga antara Cina, India Selatan, serta Persia pada abad ke-5 dan ke-7. Terdapat indikasi bahwa bangsa Cina hanya mengenal pengiriman barang oleh bangsa Indonesia. Orang-orang Cina baru bisa membuat kapal untuk mengarungi lautan sekitar abad ke-10, ketika masa dinasti Song. Dinasti Song adalah salah satu dinasti yang memerintah di Tiongkok antara tahun 960 sampai dengan tahun 1279. Sebelum Tiongkok diinvasi oleh bangsa Mongol.
Dinasti ini menggantikan periode 5 dinasti dan 10 negara, serta setelah kejatuhannya digantikan oleh dinasti Yuan. Dinasti ini merupakan pemerintahan pertama di dunia yang mencetak uang kertas dan merupakan dinasti pertama yang mendirikan angkatan laut. Kira-kira 3.500 tahun sebelum Masehi, terjadilah perpindahan penduduk bangsa Mongol secara besar-besaran dari daratan Cina Selatan ke Taiwan. Pada saat itu mereka telah mengenal sistem domestikasi tanaman dan hewan, hingga kemudian berkembang menjadi sistem bercocok tanam dan berternak. Mereka juga telah mengenal pembuatan wadah dari tanah liat bakar seperti tembikar dan teknologi pembuatan perahu. Karena ada perubahan yang sangat berkembang pesat dalam kehidupan manusia pada masa itu, maka Cole menyebutkan sebagai revolusi Neolitik. Setelah beberapa waktu mereka mengokupasi Taiwan, akhirnya di antara mereka keluar dari situs-situs prasejarah dan protosejarah di pantai utara Jawa. Situs Buni terletak di kawasan pantai utara Jawa bagian barat. Secara administratif berada di wilayah Kabupaten Bekasi. Berdasarkan temuan artefaktual seperti fragmen gerabah slip merah, beliung persegi, bandul jala, dan artefak yang terbuat dari bahan logam menunjukkan bahwa situs Buni merupakan situs prasejarah protosejarah yang diperkirakan terkait dengan para imigran Austronesia, Taiwan, dan menyebar ke Asia Tenggara, terus ke selatan sampai New Zealand, ke barat hingga Madagaskar, dan ke timur hingga Pulau Paskah. Jika mengacu pada pendapat Profesor Dr. H. Kern, ia menyebutkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daratan Asia. Pendapat Kern tersebut berdasarkan kajian linguistik, yaitu adanya kesamaan antara bahasa yang digunakan di Indonesia, Melanesia, Polinesia, dan Mikronesia, satu rumpun bahasa Austronesia yang berakar dari bahasa Austrik di Asia. Berdasarkan data arkeologis yang ditemukan, baik di kepulauan Indonesia maupun artefak-artefak yang ditemukan di daratan Asia, seperti beliung dan tembikar slip merah, Robert von Gelder menyimpulkan bahwa kedua jenis artefak tersebut sebagai bukti adanya relasi antara kedua wilayah. Teknologi pembuatan tembikar slip merah dan beliung maupun belincung ini dibawa dan dikembangkan oleh para imigran Austronesia ke tempat mereka bermukim. Terkait dengan migrasi bangsa penutur perumpun bahasa Austronesia, Gelder menyatakan ada dua gelombang besar yang datang ke Indonesia dengan membawa tradisi megalitik, yaitu gelombang megalitik tua kira-kira 2000 tahun sebelum Masehi dan gelombang megalitik muda 500 tahun sebelum Masehi. Menurut berita Cina, antara abad ke-5 hingga 7 Masehi, ada satu kerajaan di Jawa yang bernama Kalingga, dipimpin oleh seorang ratu, yaitu Putri Sima. Ia dikenal sangat jujur, adil, tegas, dan bijaksana dalam memimpin rakyatnya. Kehebatan Ratu Sima dan kerajaan Kalingga saat itu terdengar oleh bangsawan Arab. Hingga suatu hari bangsawan Arab tersebut datang ke Kalingga dan meletakkan pundi-pundi yang berisi kepingan uang emas di dekat pasar. Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit adalah contoh lain kejayaan bangsa Indonesia pada masa lalu. Oleh karena kemampuan kemaritiman yang dimilikinya, sehingga mampu menguasai perdagangan antar pulau maupun antar negara. Di Indonesia Timur, pelaut Bugis Makassar sejak ratusan tahun yang lalu mengarungi lautan Pasifik, mencari teripang hingga mencapai benua Australia. Dapat dibayangkan betapa hebatnya bangsa Indonesia pada masa lalu.
Potensi kemaritiman yang berupa sumber daya alam dapat dikelola dengan kemampuan sumber daya manusia yang mumpuni. Hasilnya, kesejahteraan rakyat, khususnya nelayan, sehingga membuat rakyat makmur. Maka negara atau kerajaan pun menjadi kuat. Hal ini telah dibuktikan oleh nenek moyang kita pada masa-masa yang lampau. Kejayaan masa lampau tidak semata-mata dari kejayaan kemaritiman saja. Potensi kehidupan inland tidak kalah pentingnya dalam mendukung kejayaan dunia kemaritiman. Tonggak revolusi Neolitik seperti domestikasi tanaman dan hewan dapat mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa agraris. Pertanian dan peternakan berkembang sangat pesat karena didukung oleh posisi geografis negara Indonesia yang dilewati garis khatulistiwa dan memiliki dua musim yang menjadikan tanah Indonesia menjadi subur, atau dalam bahasa Jawa, Tukul Kang Sarwo Tinandur. Sumber daya alam dari pedalaman misalnya emas, cendana, gaharu, dan barus merupakan komoditi ekspor dan paling dicari oleh para pedagang dari Eropa, Timur Tengah, India, dan negara Asia lainnya. Sejak masa protosejarah, Muara Kaman yang berada di antara pertemuan Sungai Mahakam dan Sungai Kadang Rantau di pedalaman Kalimantan Timur sudah dikenal sebagai pusat perdagangan emas dan gaharu. Waktu itu, Kudungga yang berperan sebagai bigman atau syah bandar di Muara Kaman, dan akhirnya ia mampu mengantarkan cucunya Mula Warman sebagai raja pertama di Nusantara. Beberapa prasasti yang dikeluarkan oleh Mula Warman itulah yang menandai berakhirnya masa prasejarah dan dimulainya masa sejarah di Indonesia. Asal-usul dan kejayaan bangsa Indonesia di masa lampau adalah bukti sejarah yang tidak bisa kita pungkiri atau kita tinggalkan. Keberadaan ras Australoid yang terlebih dahulu tinggal di kepulauan ini, kemudian datang ras Mongoloid yang bermigrasi secara besar-besaran. Demikian pula kedatangan bangsa-bangsa lain di masa berikutnya yang akhirnya mereka harus saling berhubungan, berintegrasi, dan beranak pinak. Kejayaan bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim di masa lalu adalah sejarah yang seharusnya kita suri tauladani. Demikian pula kejayaan bangsa Indonesia sebagai bangsa agraris harus kita kaji kembali. Gaung lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut sudah saatnya dikumandangkan kembali agar meresap dan mengakar di hati sanubari generasi muda saat ini. Karena liriknya menyimpan pesan moral yang tidak ternilai tingginya. Rasa lagu yang sangat sakral akan makna kemanusiaan saat itu sekarang sudah jarang terdengar. Semangat kemaritiman seharusnya ditumbuh kembangkan lagi dengan membangun sarana prasarana kemaritiman. Namun yang paling utama adalah mempersiapkan sumber daya manusia dan memberdayakannya secara proporsional dan profesional. Sangat sulit memang untuk membuktikan teori yang ada, karena banyak sejarah-sejarah bangsa kita yang telah hilang. Namun saat ini banyak orang yang mulai mencari fakta-fakta sejarah tentang bangsa Indonesia. Bernard Hammond mengatakan bahwa tidak diragukan bahwa Jawa harus dianggap sebagai tempat tinggal salah satu ras manusia paling awal. Semoga informasi dalam video pembahasan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.